Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Akafarma Angkatan 2020. Selamat datang kembali di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima dengan pokok bahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Preview untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 hal penting. Yang pertama mengenai pengertian filsafat, yang kedua kita akan membahas Pancasila sebagai sistem, yang ketiga kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengertian filsafat menurut Pythagoras yang beliau hidup pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Filsafat itu berasal dari dua suku kata, dari kata filosofia, philos, philein yang artinya cinta, pecinta dan mencintai. Sedangkan Sofia sendiri itu memiliki arti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat dan kebenaran. Jadi dua kata tersebut ketika dijadikan satu memiliki makna cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Nah, dari cinta kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki ini memunculkan sebuah pemahaman bahwa berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat sesuatu itu adalah pengertian dari filsafat. Ada tiga hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama adalah keheranan. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki, ya. Jadi kita keheranan itu adalah sebenarnya sudah berfilsafat, ya, terheran-heran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Kita boleh menyangsikan terhadap sebuah teori. Nah, ini adalah sebagai salah satu pijakan agar kita bisa menghasilkan teori yang baru. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia jika menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya, manusia tidak ada apa-apanya. Jadi kita ini sebenarnya adalah makhluk yang lemah, ya, terbatas gitu. Jadi kita ini tidak berdaya gitu loh. Kalau kita mau jujur dalam menyadari arti penting dari berfilsafat itu sendiri. Nah, filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia yang menyelidiki objek yang tidak terbatas, yang ditinjau dari sudut sisi atau substansinya, dapat dibedakan menjadi objek material filsafat dan objek formal filsafat. Apa saja objek material dan objek formal filsafat? Objek material filsafat itu adalah objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu, baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai, ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara filsafat material itu adalah bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Ketika berbicara benda, misalnya tentang materialisme, ya, itu adalah sesuatu yang bisa dilihat konkret seperti
Ketika teman-teman ditanyakan, apakah teman-teman tahu kursi, maka secara otomatis teman-teman akan mencari gambar, menunjuk kursi, atau memberitahu bahwa itu kursi. Karena apa? Karena terlihat bentuknya ada, jenisnya ada, dan lain sebagainya bisa diketahui konkret gitu. Nah, spiritual itu seperti nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup itu kita tidak bisa melihat secara gamblang ya. Artinya bahwa ide itu adalah sesuatu hal yang ada dalam pola pikir, dalam pemikiran. Nah, sedangkan objek formal itu adalah bagaimana seorang peneliti itu memandang objek material tadi. Jadi ketika kita melihat kursi itu, kita mau melihat dari sudut pandang apa? Apakah sejarah kursi? Apakah proses pembuatan kursi? Apakah riwayat kursi itu? Dan itu adalah bagaimana cara seorang peneliti memandang objek material yang tadi. Terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika. Metafisika ini membahas hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang ontologi, membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Kemudian ada kosmologi, membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan, dan antropologi. Ini seperti kalau kita bicara ontologi, ini teori sifat dasar dan ragam kenyataan. Teori sifat dasar itu bisa berupa seperti apa? Jika manusia itu hidup, maka dia akan perlu makan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Itu teori dasar. Nah, kenyataannya tidak hanya makan, ada juga pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi. Itu ontologi. Kosmologi itu bahasa sederhananya adalah kosmis ya, semesta. Jadi kita melihat secara keseluruhan, secara semesta, teori-teori yang ada itu seperti apa. Apakah alam ini hidup teratur ataukah ketidakteraturan? Apakah alam ini ada tujuan yang jelas ataukah kacau? Nah, itu adalah kosmologi. Epistemologi itu adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Hakikat pengetahuan atau kebenaran. Metodologi adalah ilmu yang membicarakan cara untuk memperoleh pengetahuan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti memperoleh pengetahuan, maka ada cara. Nah, cara itu disebut metodologi. Logika ini membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Etika itu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik atau buruk. Sedangkan estetika itu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat keindahan atau kejelekan. Nah, ini aliran-aliran filsafat, ada materialisme, idealisme, realisme. Aliran materialisme ini intinya bahwa semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda ekonomi, makanan, dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum sebab akibat atau hukum kausalitas yang bersifat objektif. Jika orang itu
berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Ya, itu hukum sebab akibat. Misalnya dalam makan, kalau manusia lapar maka dia akan makan. Itu materinya, manusia lapar dan makan itu adalah hukum alam, karena semua makhluk hidup pasti memerlukan makan, pasti memerlukan makan tersebut. Jadi intinya materi dan hukum alam ini saling berkaitan. Pada aliran idealisme spiritual, aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Jadi hakikat semesta itu adalah akal budi. Ini pun masih perlu kita kaji secara lebih mendalam, bahwa jika manusia itu memiliki keinginan, maka itu yang disebut sebagai spirit. Ya. Tanpa ada spirit, maka manusia tidak mungkin bisa mewujudkan keinginan atau cita-cita. Nah, tergantung dari mana teman-teman melihat sudut pandang tersebut. Realisme itu merupakan kesemestaan. Kehidupan bukanlah benda semata. Jadi bahwa realisme itu adalah perpaduan dari materi tadi dan non materi, seperti spiritual, ide tadi, menjadi satu kesatuan. Misalnya contoh yang bisa kita pahami, hemat pangkal kaya. Kalau kita mau hemat, pasti kita kaya. Ya, itu bahasa materinya seperti itu. Tapi bahasa spiritualnya mungkin kita bisa saja hemat, tetapi apakah kalau kita sudah hemat sudah pasti kaya? Nah, itu juga menjadi sebuah perpaduan yang unik dan menarik. Ya, unik dan menarik. Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia itu bisa dilihat dari kausa materialisme. Karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dulu dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, maka Pancasila itu dikatakan sebagai suatu sistem, ya kan? Pancasila sebagai jati diri bangsa. Bagaimana kita melihat Pancasila itu sebagai filsafat? Nilai-nilai yang ada, gotong royong, tepos liro, hormat menghormati, dan lain sebagainya, itu sudah ada sejak zaman dulu ketika sebelum ada Pancasila. Kemudian rumusan kesatuan sila-sila Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika kita berbicara tidak dapat dipisahkan, itu berarti kita berbicara sebagai sistem. Sistem itu suatu kesatuan yang utuh, fungsinya sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan. Semuanya dimasukkan untuk mencapai suatu tujuan, yakni tujuan sistem tersebut, dan
terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Jadi kalau kita berbicara Pancasila, Pancasila itu ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 5 sila ini adalah satu kesatuan dari bagian sila pertama sampai kelima. Sila pertama dan kelima itu memiliki fungsi sendiri. Dan sila pertama dan kelima itu saling berhubungan dan saling ketergantungan. Mulai dari sila yang pertama hingga sila yang kelima itu tujuannya satu, ya, tujuannya satu. Nah, dalam lingkungan bangsa Indonesia yang berbineka itu bisa dikatakan sebagai lingkungan yang kompleks. Jadi sistem itu ada 5 ciri ini dan Pancasila termasuk di dalam sistem tersebut. Nah, kita lanjut. Susunan kesatuan sila Pancasila organis. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Kemudian susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan piramidal. Susunan sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Jadi ini sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Sila ini berbentuk sebuah piramidal, di mana piramida ini adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Artinya, setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Jadi sila yang pertama menjiwai sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu seterusnya. Nah, kesatuan sila Pancasila sebagai satu sistem filsafat. Yang pertama ada aspek ontologis. Ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, eksistensi dan kebenaran. Sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Mono satu, pluralis itu plural, jamak, banyak. Nah, karena disebut monopluralis ini disebut juga sebagai dasar antropologis. Jadi hakikat manusia itu tidak bisa hidup secara pribadi, ya, secara individu. Manusia secara hakikatnya adalah makhluk individu, ya. Tetapi secara praktiknya manusia tidak bisa hidup dengan manusia yang lain. Yang kedua ada aspek epistemologi. Epistemologi adalah bidang cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Ketika berbicara Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, berarti pada hakikatnya ada satu sistem pengetahuan. Ya. Kenapa kok ada sistem pengetahuan di situ? Karena ada sistem cita-cita,
atau keyakinan atau belief system sehingga telah menjelma menjadi ideologi yang mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama adalah logos atau rasional, pathos, penghayatan, dan ethos, kesusilaan. Jadi ideologi Pancasila dikatakan sebagai sistem itu ada 3 unsur ini. Kalau ditanya apa sih yang membuktikan kalau Pancasila itu sebagai sistem filsafat, ya kita jawab adanya cita-cita atau keyakinan yang menjelma menjadi ideologi. Ada rasional di situ, ada penghayatan di situ, dan ada kesusilaan di situ. Yang ketiga ada aspek aksiologi. Aksiologi mempunyai arti, nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang berwujud etika. Hormat menghormati, tenggang rasa, ya materi anak SD itu loh yang sering teman-teman temui dulu ketika sekolah. Ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan. Ya sopan santun itu loh, cara berpakaian yang rapi, cara berpakaian yang sopan, itu kan ekspresi etika. Kemudian sosiopolitik yang berwujud ideologi. Ya kita ini bicara sosiopolitik berarti ada wawasan Nusantara. Ideologinya adalah Pancasila. Politiknya bebas aktif. Itu berarti kita sudah mempelajari aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Nah, ini dia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila memahami nilai-nilai dari sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada yang pertama hubungan vertikal, manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Ada hubungan horizontal, manusia dengan manusia. Ada hubungan alamiah, manusia dengan lingkungannya, lingkungan alamiah ya, bukan lingkungan manusia. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari filsafat Pancasila adalah bahwa Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Baik, pertanyaan yang akan saya ajukan nanti adalah sebutkan ya masalah-masalah asasi filsafat di negara kita dan solusi yang teman-teman bisa tawarkan. Jadi bukan solusi dari Google, bukan solusi dari internet. Jadi teman-teman cari dulu masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Apa sih masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia? Satu saja contohnya, kemudian solusi yang ditawarkan. Jadi solusi yang ditawarkan adalah solusi menurut teman-teman sendiri. Berpikirlah secara rasional, berpikirlah secara sistem, dan berpikirlah secara sistematis. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan yang kelima kali ini. Saya akhiri, sampai bertemu lagi di minggu depan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.